Ish, dasar menyebalkan, ucap Jasmine kesal dan memukul pelan dada suaminya. Awas minggir. Ketus Jasmine mendorong tubuh suaminya agar tidak menghalangi langkahnya. Aku pikir tadi aku mau dicium, bahkan aku sudah siap dan memejamkan mata, apa dia tidak tahu jika tadi aku sangat malu, gerutu Jasmine. Kemudian Stefano menahan lengan istrinya, mau kemana? Tanyanya menahan tawa, tidak ingin menambah kekesalan istrinya. Aku mau tidur. Lepaskan tanganku. Dasar suami tidak peka, benar-benar menyebalkan, ucapnya yang masih terus menggerutu. Stefano menahan diri agar tidak menyemburkan tawanya saat itu juga. Karena akan dipastikan jika sang istri akan benar-benar marah. Dengan cepat Stefano menarik tangan Jasmine hingga Jasmine kembali terpojok pada pembatas balkon. Kedua tangan Stefano berada pada sisi kanan dan kiri tubuh istrinya, dia memerangkap Jasmine di depannya dengan posisi tubuh yang sedikit membungkuk. Dengan senyuman yang manis dan suara yang lembut, serta tatapan yang dalam Stefano kembali bertanya pada istrinya, mau kemana Ham? Entah kenapa mendengar suara suaminya yang lembut membuat Jasmine seakan kehabisan kata-kata. Dia membeku tidak tahu harus berbuat apa. Dan Jasmine terus menyadarkan dirinya. Dengan pelan Jasmine menjawab pertanyaan suaminya. Aku mau tidur. Kemudian bergegas meninggalkan suaminya. Kamu mau meninggalkan aku sendiri di sini? Tanya Stefano yang seketika membuat langkah Jasmine berhenti. Iya, silahkan Anda tidur di sini dan aku akan tidur di dalam, apa Anda tahu, kalau Anda membuatku malu dengan berpi. Stefano menempelkan bibirnya pada Jasmine, yang seketika membuat Jasmine berhenti mengoceh. Stefano menempelkannya lama, dia menatap istrinya yang kini memejamkan matanya, Stefano kemudian melepaskan dan tersenyum. Kemudian dia memajukan lagi wajahnya, tangan kirinya menarik pinggang sang istri sedang tangan kanannya menahan tengkuk istrinya dan mencium istrinya kembali. Jasmine kini membalas ciuman suaminya. Malam yang indah dan manis, mereka seakan menyalurkan perasaan cinta masing-masing lewat ciuman yang lembut dan mesra itu. Angin sejuk yang berhembus seakan mendukung apa yang sedang mereka lakukan. Kemudian Stefano menggendong Jasmine untuk masuk kembali ke dalam kamarnya. Dia meletakkan istrinya di atas kasurnya dengan perlahan. Suasana kamar terlihat dengan pencahayaan yang minim, Stefano terlihat tersenyum tipis. Stefano sejenak beranjak menuju ke pintu yang menghubungkan balkon kamarnya kemudian menutup dan menguncinya, lalu dia kembali di mana istrinya berada. Di atas tubuh Jasmine, Stefano menumpukan kedua tangannya di sebelah kanan dan kiri istrinya yang sedang berbaring menatapnya. Angin di luar tadi membuat rambut istrinya berantakan hingga menutupi sebagian wajah cantiknya. Stefano menyingkirkan helaian rambut istrinya itu, merapikannya dan mengelusnya dengan pelan. Keduanya terdiam hanya saling menatap, tidak ada suara sama sekali. Hingga kemudian Stefano mendekatkan wajahnya ke wajah istrinya dan kembali mencium istrinya. Jasmine memejamkan matanya, menikmati ciuman lembut sang suami. Stefano tersenyum senang begitu melihat Jasmine memejamkan matanya. Aku mencintaimu Olivia Jasmine, bisik Stefano. Jasmine melingkarkan tangannya pada leher suaminya dan sedikit meremas rambut suaminya yang wangi. Stefano kemudian kembali menatap wajah cantik istrinya, mencium seluruh wajahnya. Maaf mungkin aku akan menyakitimu, bisik Stefano. Mereka benar-benar melakukan permainan itu dengan cara yang lebih indah dan tentunya sangat berkesan bagi keduanya. Sinar mentari yang terang tak membuat Jasmine langsung terbangun dari tidurnya. Dia merasakan sentuhan lembut tangan seseorang yang membenarkan selimutnya serta merapikan rambutnya yang berantakan, tak lama Jasmine merasakan kecupan yang cukup lama pada keningnya. Wangi tubuh seseorang yang Jasmine kenali belakangan ini yang sedang melakukannya. Jasmine berusaha tetap terdiam dan menahan senyumnya, dia malu jika harus bangun dan langsung bertatapan dengan suaminya langsung. Begitu Jasmine mendengar pintu yang ditutup dia langsung membuka matanya yang sedari tadi tetap dia pejamkan. Dia tersenyum, senang dan juga malu bersamaan. Dia menarik selimut untuk menutupi tubuh polosnya dan kemudian mendudukkan dirinya di atas ranjang yang berantakan. Pakaiannya yang semalam entah kemana, mungkin saja suaminya sudah membereskannya. Dilihatnya di meja samping tempat tidurnya, ada nampan yang berisi setangkup roti berisi selai coklat kesukaannya dan segelas susu. Di bawah gelas ada secari kertas dengan tulisan tangan yang indah, "Selamat pagi istriku, jangan lupa sarapan, aku sudah menyiapkannya, kau harus mengisi kembali tenagamu, maaf aku harus pergi dulu untuk mengantar ibu, aku ingin membangunkanmu tapi tidak tega, kulihat tidurmu sangat lelap, kau pasti kelelahan karena kejadian semalam, dari suamimu love you."
Jasmine terus saja tersenyum sembari terus melihat kertas yang ada di tangannya itu. Dengan semangat dia memakan sarapan yang disiapkan suaminya tanpa ingat kalau dia belum menggosok gigi dan membasuh wajahnya yang mungkin saja kusut. Makanan itu tandas dalam waktu yang singkat. Setelah itu Jasmine turun perlahan dari ranjang suaminya untuk ke kamar mandi dan membersihkan diri. Dia memakai kemeja suaminya karena hanya itulah yang ada di sana. Kemeja itu terlihat kebesaran di tubuhnya, tapi Jasmine tidak memperdulikan itu. Dia lalu membereskan kekacauan yang diciptakannya semalaman penuh. Dengan wajah ceria dan senyum yang mengembang sempurna, Jasmine memetik bunga mawar di taman di dekat kamar suaminya, dan meletakkannya di vas. Dia menghirupnya dalam-dalam sebelum menaruhnya di atas meja nakas samping tempat tidur. Dengan langkah yang semangat dia meninggalkan kamar suaminya yang sudah bersih dan wangi. Di sepanjang jalan para pelayan dibuat penasaran dengan nyonya mudanya yang terlihat lebih ceria dari biasanya, dilihat jelas dari senyumnya yang merekah sempurna di bibir manisnya, apalagi dengan pakaian yang dikenakannya. "Bukankah itu kemeja tuan muda?" bisik pelayan yang baru saja melihat Jasmine melintas. "Jangan-jangan semalam mereka sudah," ucap yang lainnya sengaja menggantung ucapannya. Bibi Lu yang baru saja pulang ke mansion setelah cukup lama dia meninggalkan tempat itu mendekat ke arah pelayan yang sedang bergosip. "Apa selama ini kerjaan kalian hanya bergosip saja? Apa kalian tidak takut dihukum karena sudah menggosipkan nyonya muda?" ucap Bibi Lu tegas. "Sekarang kembali kerjakan pekerjaan kalian. Kalian dibayar di sini untuk bekerja bukan untuk bergosip. Aku akan memaafkan kalian kali ini, tapi tidak untuk lain kali," peringat Bibi Lu dengan mempertahankan ketegasannya. "Baik Bi," ucap mereka serentak kemudian segera berlalu meninggalkan tempat itu dan kembali mengerjakan pekerjaannya. Mereka jelas sekali takut. Bibi Lu sudah dianggap sebagai ibu kedua bagi tuan muda mereka, karena Bibi Lu lah yang mengurusnya sedari dia kecil. Sebenarnya di dalam hatinya Bibi Lu juga penasaran apa yang telah terjadi selama tidak ada keberadaannya, tapi dia tidak suka orang-orang membicarakan Stefano yang dianggap sebagai putranya sendiri serta orang-orang yang disayanginya. Dan Bibi Lu sangat yakin jika Stefano sudah memiliki rasa kepada istrinya tersebut. Jika hal itu memang terjadi pada keduanya, semoga mereka bisa berbahagia mulai sekarang, dan dihadirkan anak yang lucu, yang bisa mengikat keduanya, agar tidak pernah terpisah. "Bibi, sangat berharap agar kamu bisa bahagia anakku Stefano," ucap Bibi Lu penuh harap. Begitu sampai di kamarnya Jasmine langsung membuka pintunya, didapati di sana Bunga sedang melipat pakaian sambil melamun. Jasmine sengaja tidak menegurnya dulu, dia menjatuhkan tubuhnya di atas ranjang yang empuk sembari matanya terus melirik ke arah di mana pelayan pribadinya itu berada. Jasmine berdeham lumayan keras. Tapi Bunga belum tersadar juga akan keberadaannya. Dilihatnya Bunga tidak seperti sebelumnya di mata Jasmine. Jasmine turun dari ranjang, dan duduk di samping Bunga, dia menepuk pelan pundaknya. "Ah, ternyata Anda nyonya, Anda baru kembali?" tanya Bunga yang menoleh menatap Jasmine. "Aku sudah ada di sini 10 menit yang lalu, ada apa? Apa terjadi sesuatu? Kenapa pagi-pagi sudah melamun? Kau baik-baik saja kan? Atau jangan-jangan kau sakit?" tanya Jasmine beruntun karena dia melihat ada yang aneh dengan Bunga. Bunga yang biasanya tidak pendiam seperti ini. "Ah, aku tidak apa-apa nyonya," jawab Bunga gugup. "Tapi wajahmu pucat Bunga, kalau kau sakit lebih baik istirahatlah." "Jangan terlalu dipaksakan," ucap Jasmine. "Benarkah nyonya jika wajahku pucat?" "Ah, ini pasti karena semalam aku melupakan waktu makanku, dan pagi ini aku juga belum sarapan," kata Bunga menjelaskan. "Ya sudah lebih baik kau sarapan dulu, kau bisa mengerjakan pekerjaanmu nanti, kesehatanmu lebih penting Bunga, aku tidak ingin dianggap menganiaya pelayannya," tambah Jasmine diiringi candaan. "Anda bisa saja nyonya, baiklah saya akan sarapan dulu, apa Anda juga belum sarapan? Saya akan mempersiapkan juga makanan Anda sekalian." "Tidak perlu, perutku sudah sangat kenyang," ucap Jasmine sambil mengusap perutnya yang memang kenyang. "Baiklah kalau begitu saya permisi dulu," kata Bunga pamit lalu meninggalkan Jasmine. "Kenapa aku merasa ada yang berbeda dengan Bunga? Dan kenapa dari aku masuk tadi aku seperti mencium parfum seorang pria di sini, dan aku seperti mengenal wangi parfum ini?" tanya Jasmine dalam hati. "Ah sudahlah mungkin hanya perasaanku saja," tambahnya dan kemudian Jasmine kembali tersenyum.
Sementara di tempat lain seorang gadis berusia 23 tahun, sedang ada di balik pintu melihat ibunya duduk di kursi panjang yang tersedia di halaman rumahnya yang tampak asri. Dia kemudian mendekat dan memeluk ibunya dari belakang. Apa ada yang sedang ibu pikirkan? Bukankah ibu harusnya senang, karena besok ibu akan kembali ke kota kelahiran ibu? Tanya gadis itu kepada ibunya. Sang ibu menolehkan sedikit kepalanya untuk melihat wajah putrinya yang semakin hari semakin cantik dan terlihat mirip seseorang yang sangat dikenalnya. Ibu sangat senang, apalagi di sana ibu akan bertemu kembali dengan sahabat ibu dan putra kecilnya yang mungkin sekarang sudah besar, dan mungkin dia mempunyai putra dan mungkin putri lagi. Ibu begitu sangat merindukannya. Terakhir kali ibu bertemu dengannya saat dia berumur 3 tahun, tak terasa 27 tahun telah berlalu. Mungkin dia sekarang sudah menikah di usianya yang kini menginjak 30 tahun. Ah, ibu juga merindukannya, dia putra kecil yang lucu, kata wanita itu sambil mengingat putra sahabat baiknya. Mungkin saja Bu, ibu terlihat menyayanginya. Menyayangi sahabat ibu dan putranya, tanya gadis itu. Tentu saja ibu menyayangi sahabat ibu, dia sahabat yang baik, dia yang selalu membantu ibu, sampai ibu menjadi seperti ini, dan ibu menyayangi putranya, karena putranya berarti juga putra ibu, jelas wanita itu kepada putrinya. Apa kamu sudah sedikit mengingatnya? Tanya sang ibu sambil menggeser tubuhnya agar sang anak bisa duduk di sampingnya. Gadis itu hanya menggeleng, aku sama sekali tidak mengingatnya Bu, selain hanya sebuah mobil yang terus menabrak mobil yang membawaku, dan bus yang aku tumpangi kecelakaan, tapi aku sama sekali tidak mengingat aku dengan siapa. Kenapa aku ada di mobil dan tiba-tiba aku ada di dalam sebuah bus yang kecelakaan? Rasanya sulit dimengerti, kepalaku selalu sakit mengingat itu semua. Jelas gadis itu kepada ibunya apa yang dirasakannya. Tidak apa-apa, pelan-pelan saja sayang, jangan terlalu dipaksakan. Seiring berjalannya waktu pasti ingatanmu akan kembali, nasihat ibunya yang menggenggam tangan gadis itu dengan tatapan lembut. Terima kasih Bu, terima kasih karena sudah merawatku dan menyayangiku seperti putri ibu sendiri, ucap tulus gadis itu kemudian memeluk ibunya erat. Kenapa berkata seperti itu? Ibu sangat menyayangimu, dan ingat kamu putri ibu sejak saat itu, dan tidak perlu berterima kasih, karena seorang ibu pasti akan menyayangi putrinya dan merawatnya dengan baik, kata wanita itu membalas pelukan putrinya. Stefano terus saja tersenyum di dalam mobil yang membawanya untuk mengantarkan sang ibu kembali ke kediaman papinya. Jason yang ada di balik kemudi sesekali melihat tuan mudanya yang tidak berhenti tersenyum dari balik kaca yang ada di atasnya. Dia bahagia melihat senyuman yang terpancar di bibir tuan mudanya, rasanya Jason tidak pernah melihat tuan mudanya tersenyum seperti itu. Sementara Tifa yang duduk di samping Stefano, juga melakukan hal yang sama. Dia jelas melihat kebahagiaan di raut wajah putranya itu, dia akhirnya bertanya, sepertinya putra ibu sedang bahagia, apa ini karena menantu ibu? Stefano menoleh mendengar pertanyaan ibunya, dia menatap ibunya mengangguk sambil tersenyum. Iya Bu, Vano bahagia, terima kasih Bu, terima kasih karena memberikan Vano hadiah yang sangat berharga, Vano sangat bahagia bersamanya, Vano tidak tahu akan hidup Vano ke depannya jika Vano tidak bertemu dengannya, ucap tulus Stefano kepada ibunya. Tidak perlu berterima kasih pada ibu, nak. Itu yang memang seharusnya seorang ibu lakukan untuk putranya, untuk kebahagiaannya. Karena kebahagiaan putra ibu juga kebahagiaan ibu juga, kata Tifa mengelus lembut pipi putranya layaknya seorang ibu yang melakukan itu kepada putra kecilnya. Hanya itu yang bisa ibu berikan sayang, maafkan ibu karena tidak pernah ada di sampingmu, menyaksikanmu tumbuh sampai sebesar ini, maafkan ibu sangat menyayangimu, ibu beruntung kau putra ibu yang sangat pengertian, kau mengerti tanpa ibu harus menjelaskan. Ibu benar-benar minta maaf tidak bisa menjadi seorang ibu yang baik, kata Tifa dalam hati sambil terus menggenggam tangan putranya itu dan mengelusnya lembut. Sebenarnya ibu juga serba salah, di lain sisi ibu ingin membahagiakanmu, putra ibu yang tidak pernah ibu bahagiakan, tapi di sisi lain dengan tindakan ibu ini, ibu menyakiti putra ibu yang lain, ibu bukan tidak tahu jika adikmu sebenarnya juga punya perasaan terhadap istrimu, ibu hanya berpura-pura tidak tahu, tapi ini salahnya dia sendiri yang memutuskan untuk tidak memilihnya waktu itu, dan sekarang gadis itu milikmu, dia tidak berhak untuk mengambil kembali apa yang sudah diberikannya padamu, nak. Ibu janji akan memberi pengertian kepadanya, agar kalian tidak seperti ayah dan papimu. Ibu tidak ingin putra-putra ibu saling membenci hanya karena mencintai seorang wanita yang sama.
Ibu akan buat dia melepaskan Jasmine, karena sejak dia memilih pergi, berarti dia harus benar-benar melepaskan apa yang sudah dia tinggalkan, batin Tifa berjanji. Pagi ini adalah pagi yang tidak pernah Max duga sebelumnya. Di mana dia terbangun di samping gadis yang tak pernah dia kenal sebelumnya. Dia hanya tahu gadis itu adalah pelayan pribadi kakak iparnya sekaligus orang yang dicintainya. Max selalu menyangkal rasa bersalahnya. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa gadis itulah yang bersalah. Iya, itu salah gadis yang bernama Bunga, untuk apa dia malam-malam ada di kamar Olivia. Max tidak pernah tahu, jika tahu dia tidak akan melakukannya. Puan. Panggilan Jack untuk kesekian kalinya tidak direspon oleh Max. Max menaik turunkan tangannya di udara tepat di depan wajah Max. Hingga membuat Max langsung tersadar dari lamunannya. Puan, apa Anda baik-baik saja? Sepertinya hari ini Anda tidak seperti biasanya, Anda lebih banyak melamun. Jika Anda merasa tidak enak badan, Anda bisa beristirahat. Kebetulan hari ini tidak ada pertemuan penting dan saya bisa menghandle semuanya. Baiklah kau urus semuanya, aku akan pergi sekarang juga. Putus Max setelah mempertimbangkan saran asistennya. Dia merasa jika hari ini dia paksakan untuk kerja yang ada kerjaannya akan berantakan karena dia tidak fokus. Max bangun dari kursi kebesarannya, mengambil ponsel serta kunci mobilnya yang tergeletak di meja kerjanya. Kemudian dia pun berlalu setelah menyerahkan semua pekerjaan pada Jack asistennya. Tak jauh berbeda dari Max, Bunga juga melakukan hal sama, dia sedari tadi selalu salah mengerjakan pekerjaannya. Jasmine sudah berkali-kali menyuruhnya untuk istirahat tapi dia mengabaikannya. Dia terus saja bekerja tanpa henti, berharap dia tidak mengingat kejadian semalam, di mana seseorang yang memang disukainya merenggut paksa kesucian yang ia jaga selama ini. Yang lebih menyakitkan lagi, pria itu menganggapnya sebagai orang lain yang dia sukai. Bunga, dia memutuskan pergi dari rumahnya demi untuk melihat seseorang yang awalnya dia kagumi. Dia sering melihatnya di TV maupun di majalah seputar bisnis. Dia selalu tersenyum melihat pria itu yang selalu ramah dan tersenyum pada orang lain bahkan dari kalangan bawah. Saat orang tuanya meminta dia untuk mengurus bisnis keluarganya, dia meminta kepada orang tuanya jika dia ingin lebih dulu menikmati masa mudanya dengan berkeliling dunia. Tapi itu hanya alasannya, buktinya dia hanya ada di sini di kediaman seorang Stefano Anderson demi untuk bisa dekat dengan adik dari Stefano Anderson yaitu Maxime Anderson. Keputusannya saat itu benar karena pada akhirnya Maxime Anderson memutuskan untuk tinggal di kediaman kakaknya. Tapi dia tidak menyangka jika semalam akan terjadi hal itu. Hal di mana semuanya akan hancur ke depannya, hidupnya, masa depannya, bahkan hatinya pun ikut hancur karena ternyata pria yang disukainya menyukai gadis lain, yang berstatus sebagai kakak iparnya. Hatinya sakit karena pria itu menyebut nama orang lain di saat sedang bercinta dengannya. Bahkan tidak ada kata maaf dan sedikit saja rasa bersalah setelah melakukannya, dia justru menuduh dirinya yang menggodanya. Sakit, bahkan sangat sakit. Setelah cukup lama memendam rasa dan itulah hasilnya, cinta bertepuk sebelah tangan. Bunga, kau yakin jika baik-baik saja? Tanya Jasmine yang melihat Bunga sedang memungut pecahan gelas, yang baru saja dijatuhkannya. Ah, iya nyonya saya baik-baik saja, kata Bunga yang menunjukkan bahwa dirinya baik-baik saja. Au, ringisnya pelan saat jarinya terkena pecahan gelas. Bunga kenapa kau ceroboh sekali, kau sebenarnya kenapa? Walaupun aku baru mengenalmu tapi aku tahu kamu yang biasanya. Kau bukan orang yang ceroboh dan pendiam, jika kau ada masalah, jangan kau pendam sendiri, jika kau memang tidak bisa menghadapinya. Aku mungkin tidak bisa membantumu, tapi setidaknya kau tidak sendirian Bunga, kata Jasmine menarik jari Bunga yang terluka dan menempelkan plester pada luka itu. Anggap aku sebagai temanmu, jika kau merasa tidak enak berbagi karena aku nyonyamu, tambah Jasmine kemudian dia menyelesaikan apa yang tadi Bunga kerjakan. Lebih baik kau istirahat, aku bisa mengerjakannya sendiri. Tenangkan hati dan pikiranmu dulu. Percuma jika kau mengerjakannya tapi pikiranmu tidak di sini. Tiba-tiba Bunga terduduk dan menangis. Dia menekuk kedua lututnya dan menenggelamkan wajahnya di sana. Aku harus bagaimana? Apa yang harus aku lakukan? Kenapa? Kenapa ini terjadi padaku? Bunga menangis pilu. Bunga maafkan aku tidak bermaksud menyakitimu dengan kata-kataku. Aku hanya tidak ingin kau memendam semuanya sendirian. Jika kau tidak mau bercerita tidak apa-apa. Aku tidak memaksamu. Maafkan aku Bunga, kata Jasmine kemudian memeluk Bunga yang tangisnya semakin menjadi.
Jasmine mengelus lembut rambut panjang bunga, berusaha untuk menenangkannya. Menangislah jika itu bisa membuat sedikit lega, kata Jasmine kemudian. Apa yang sebenarnya terjadi denganmu bunga? Apa aku melewatkan sesuatu? Kenapa semalam kita tidak bertemu, kau jadi seperti ini? Ucap Jasmine dalam hati. Maxime kini tiba di kediaman papinya, di halaman dia melihat mobil yang biasanya digunakan kakaknya. Maxime melangkahkan kakinya dan masuk ke dalam rumah. Saat di ruangan keluarga, terdengar suara wanita yang sangat disayanginya memanggil. Max, kemarilah sayang. Panggil Tifa yang saat ini duduk di sofa di ruang keluarga. Ada Stefano juga di samping kirinya. Max melangkah dengan malas, dan Stefano juga melihat adiknya tidak suka saat sang ibu memanggil, tapi mereka tetap menurut karena tidak ingin membuat wanita yang disayanginya sedih. Kenapa Mi? Mami baik-baik saja kan? Apa Mami merasa sakit lagi? Tanya Max setelah mendudukkan tubuhnya di atas sofa sebelah kanannya. Mami baik-baik saja, Mami hanya ingin menyampaikan sesuatu pada kalian, ucap Tifa menoleh ke kanan dan ke kirinya di mana Max dan Stefano berada. Mami ingin kalian tinggal di sini beberapa hari, Papi mungkin akan pergi selama kurang lebih 2 minggu, kalian tahu selama ini Mami kesepian. Mami ingin ditemani putra-putra Mami. Kalian mau kan menemani Mami di sini? Tanya Tifa penuh harap. Keduanya menatap Tifa, Tiffany yang mengerti arti tatapan itu pun akhirnya mengeluarkan suaranya, Papi tidak keberatan, Mami sudah bilang ke Papi kalau Kak Vano dan istrinya juga akan menginap di sini selama Papi pergi, kata Tifa meyakinkan jika dirinya tidak berbohong. Tifa memang sebelumnya minta izin kepada suaminya tentang keinginannya, dan betapa bahagianya dia saat mendengar jawaban sang suami. Tifa ingin mendekatkan kembali kedua putranya dan menyadarkan Max tentang perasaannya yang salah karena mencintai istri dari kakaknya. William memang mengizinkan istrinya itu untuk mengajak kedua putranya menginap, entah kenapa dia tidak ingin melihat istrinya kesepian lagi. Dia ingin istrinya bisa tersenyum lagi, seperti saat mereka berkumpul di rumah Stefano. Yang terpenting hal itu dilakukan saat dirinya tidak ada di rumah, karena dia tidak ingin melihat Stefano. Karena setiap melihatnya ada beberapa rasa yang dia rasakan tapi tidak bisa untuk dijelaskan, rasa bersalah, rasa benci dan rasa sayang yang hadir bersamaan.